Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama belajar PPKN di materi bab 2 tentang membangun kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, baik anak sekalian. Hari ini kita belajar tentang membangun kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Ustadz berharap hari ini ada tujuan yang harus kalian capai, ya. Yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan proklamasi. Dan yang ketiga, kalian bisa menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah anak-anak sekalian tujuan yang kita capai pembelajaran di hari ini. Baik anak sekalian, masih ingat ya materi di kelas 7 tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 45 sebagai review awal? Oke, luar biasa ya. Misalkan lembaga apa sih yang terlibat dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 45? Ayo, siapa bisa? Oh, luar biasa ya, yaitu lembaga namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan tanggal 18 ditetapkan oleh lembaga namanya PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Luar biasa. Kemudian bagaimana proses perumusan penetapan undang-undang? Ayo, siapa yang bisa? Oke, luar biasa. Masih ingat ya materi kelas 7 ya? Ya, jadi proses perumusannya itu bahwa BPUPKI melakukan sidang yang kedua ya. Kalau sidang yang pertama itu membahas tentang dasar negara yakni Pancasila, sidang kedua tentang proses perumusan penetapan Undang-Undang Dasar 45. BPUPKI melaksanakan sidang tanggal 10 sampai 16 Juli ya 1945. Nah, anak sekalian, prosesnya dari situ kemudian dengan diskusi yang panjang ya, mulai membahas tentang bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana tentang lembaga negara ya, bagaimana tentang lambang negara dan seterusnya, itu dengan diskusi sampai prosesnya sudah jadi sampai tanggal 16, kemudian disahkan oleh PKI tanggal 18 ya. Kemudian bagaimana peran tokoh perumusan dan penetapan saat itu ya, pada bangsa, luar biasa ya perannya. Jadi para tokoh bangsa saat itu ikut memikirkan secara jernih ya bagaimana merumuskan dan ini ya menetapkan ya proses rancangan Undang-Undang Dasar 45. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang Undang-Undang Dasarnya. Seperti apa sih kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar itu ya. Kalau kemarin di bab 1 materi kelas 8 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, kalau sekarang di kelas 8 di bab 2 bagaimana kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 45. Nah, coba perhatikan ilustrasi seperti berikut ya. Kira-kira ya, nah, bangunan gedung ini ya, lokasi yang sangat penting itu di mana ya? Oke, luar biasa. Ada yang menyebut ini dasarnya bangunan ini ya, karena penting.
Nah, luar biasa. Nah, ini atau istilahnya pondasi ya. Di bangunan ini kalau tanpa ada pondasi ya, mungkin akan mudah roboh ya, mudah roboh. Nah, pondasi ini kalau misalnya diibaratkan sebuah rumah Indonesia itu adalah Pancasila. Oke, yang kedua adalah yang gak kalah pentingnya adalah pilarnya. Luar biasa ya, pilar ini ya, sebagai penyangga ini ya. Jadi gedung ini kalau tidak ada pilarnya atau di dalamnya ini ada pilarnya, ya akan mudah roboh ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah atapnya ini ya, atapnya ya, atap. Nah, atap ini nah, pilar ini bisa disebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kalau rumah Indonesia ibaratnya ini sebuah rumah Indonesia ya, jadi pondasinya itu adalah Pancasila, pilarnya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, atapnya ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu ilustrasinya. Nah, kemudian bagaimana kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kedudukannya pertama sebagai konstitusi tertinggi ya, sebagai konstitusi tertinggi. Nah, mengapa disebut sebagai konstitusi? Nah, perlu kita tahu ini ya, apa sih pengertian konstitusi itu ya. Yang pertama, menurut Shepard Strong ya, konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat serta hubungan keduanya. Tapi kalau menurut Jimmy Ashutigi ya, konstitusi adalah hukum dasar yang harus dijadikan pegangan oleh penyelenggara negara. Dan ini bukan undang-undang biasa, tetapi dibentuk oleh badan khusus yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, dari pengertian konstitusi ini, maka undang-undang dasar itu posisinya tertinggi ya, peraturan tertinggi, konstitusi tertinggi. Karena undang-undang dasar ini ya, kalau mengacu pendapatnya Jimmy Ashutigi itu bahwa dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang tinggi pada saat itu ya, dan tentunya merubahnya nanti juga luar biasa juga caranya ya sini. Nah, termasuk juga konstitusi ini mengatur bagaimana kekuasaan pemerintah itu ya, bagaimana hubungan antara rakyat dan kuasanya kalau menurut Strong ya. Nah, dalam konstitusi itu ada dua jenis ya, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kalau tertulis itu tertuang di dalam dokumen secara formal ya, sedangkan tidak tertulis itu berupa kebiasaan-kebiasaan yang sering disebut sebagai konvensi ya, sebagai konvensi. Ini misalkan kebiasaan negara yang dilakukan ya, misalkan setiap tanggal 16 Agustus ya, Presiden Indonesia itu menyampaikan ya laporannya kepada MPR dalam sidang DPR MPR. Nah, itu menyampaikan. Nah, itu sebuah kebiasaan ya, kebiasaan negara yang harus dilakukan walaupun tidak ada peraturan secara tertulis, tetapi itu harus diberikan. Baik, dan lanjut. Kedudukan yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai kaidah negara yang fundamental. Jadi kaidah negara yang fundamental. Fundamen itu ibarat ya dasar yang kuat ya, aturan negara yang memiliki dasar yang kuat. Mengapa disebut sebagai kaidah atau aturan yang fundamental ya? Karena di dalamnya ada dua hal yang sangat penting ya, khususnya yang pertama bahwa di dalam Undang-Undang Dasar, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat tujuan negara Indonesia. Jadi tujuan atau harapan para pendiri bangsa itu dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa saja? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum ya, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Yang kedua adalah di dalam pembukaan itu mengandung dasar negara yang tercantum dalam alinea keempat pada kalimat negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan sampai keadilan sosial. Ini secara tertulis bahwa negara Indonesia itu berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa negara Indonesia kita itu adalah beragama, ya, dan berkemanusiaan, ya, dan menjunjung tinggi nilai persatuan sampai pada keinginan, ya, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang menjadi alasan mengapa Undang-Undang Dasar ini menjadi kaidah yang fundamental norma. Oke. Tujuan yang ketiga, jadi kita harus melihat bagaimana sih sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, kalau sebelum amandemen, jadi sebelum dirubah, itu sistematikanya undang-undang kita itu ada pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, yang kedua batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 49 ayat, ya. Ditambah aturan peralihan 4 pasal dan aturan tambahan 2 pasal, terus penjelasan. Namun setelah era reformasi, ya, ada amandemen Undang-Undang Dasar, ya, sehingga sistematikanya berubah. Kalau dulu itu pembukaan batang tubuh, kalau sekarang istilahnya pembukaan dan pasal-pasal, dan bab dan ayatnya itu bertambah, ya, karena ini menyesuaikan perkembangan dinamika, ya, negara. Jadi harus disesuaikan dengan dinamika. Maka ada beberapa hal yang dijelaskan, tetapi di amandemen ini tidak ada penjelasan lagi, ya, karena di dalam undang-undang pada bab maupun pasal itu dijelaskan secara langsung di dalam undang-undang, dan ada aturan peralihan dan ada aturan tambahan ketika bagaimana cara merubah, ya, atau mengamandemen Undang-Undang Dasar. Yang keempat yaitu sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sifatnya bagaimana sih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Undang-Undang Dasar memiliki sifat yang pertama adalah tertulis, ya, terdokumentasikan secara tertulis, ya, secara jelas, dan ini menjadi sumber pengikat seluruh warga negara Indonesia, ya. Jadi Undang-Undang Dasar itu tertulis. Yang kedua, Undang-Undang Dasar itu bersifat secara singkat, ya, tidak menjabarkan lebih detail, itu tidak. Nanti itu dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang, ya, di bawahnya, bahkan sampai mungkin peraturan perundang-undangan dan tata peraturan perundang-undangan itu dijelaskan secara detail, ya, secara urutannya. Nah, dalam Undang-Undang Dasar itu memuat aturan pokok penyelenggaraan negara. Jadi aturan-aturan pokok saja, untuk penjabarannya diatur dalam undang-undang maupun diatur di dalam peraturan pemerintah. Yang ketiga yaitu supel. Supel itu artinya undang-undang ini disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan, ya. Jadi kalau misalkan ada hal yang seorang itu ingin menjelaskan, ingin tahu penjelasan dari pasal ini, ya, atau ada undang-undang yang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka itu bisa diajukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, lembaga tafsir yang sah di dalam negara kita, ya, untuk menafsirkan isi dari Undang-Undang Dasar itu, maka diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Konstitusi inilah kemudian dapat menjelaskan atau mengembangkan undang-undang ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah sifatnya rigid, ya. Rigid itu memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Jadi tidak seenaknya sendiri lembaga DPR atau MPR itu melakukan amandemen atau perubahan, tetapi harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya, karena ini menjadi konstitusi negara. Nah,
Yang kelima yaitu fungsi negara, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ya. Fungsinya apa? Yang pertama adalah sebagai hukum dasar. Hukum dasar itu artinya setiap produk hukum atau kebijakan pemerintah harus mengacu pada Undang-Undang Dasar. Ya. Maksudnya begini ya, ketika ada DPR membuat undang-undang ya, atau pemerintah membuat kebijakan, itu harus mengacu pada nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan. Jika itu bertentangan, maka rakyat bisa mengajukan namanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu makanya sebagai hukum dasar. Yang kedua adalah sebagai alat kontrol ya. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar ini menjadi kontrol atas kekuasaan norma hukum yang lebih tinggi dan hukum yang lebih rendah ya, ini jadi menjadi alat kontrol. Jadi tidak seenaknya sendiri undang-undang lembaga negara itu membuat aturan undang-undang ya, aturan undang-undang. Jadi di sini yang lebih apa istilahnya ya, menjadi pengontrol bahwa ini tidak boleh bertentangan. Ini ya tidak boleh berlawanan dengan aturan yang di atasnya ya. Yang di atasnya. Yang ketiga sebagai pengatur ya, mengatur kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola dan dilaksanakan. Artinya di dalam undang-undang ini mengelola ya kekuasaan negara. Bagaimana sih kekuasaan presiden, bagaimana kekuasaan DPR, bagaimana kekuasaan MPR, bagaimana kekuasaan Mahkamah Konstitusi ya, lembaga-lembaga negara semuanya itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat fungsinya adalah sebagai penentu. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar ini penentu hak dan kewajiban seluruh warga negara dan aparat negara. Disinilah tertuang hak dan kewajibannya sebagai warga negara maupun aparat negara. Anak sekalian, itu suku bahasan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Melihat bahwa proklamasi adalah dokumen sejarah yang menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Sedangkan Undang-Undang Dasar itu adalah uraian terperinci dari proklamasi yang berisi dari harapan, cita-cita pendiri bangsa dan tindakan yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar ini penjabaran dari proklamasi yang secara singkat itu. Maka apa sih sebenarnya keinginan bangsa Indonesia itu setelah merdeka? Maka perlu dirumuskan, dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kesimpulannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar dan proklamasi ini merupakan satu kesatuan yang bulat ya. Pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang terakhir, apa makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar? Jadi secara sistematika tadi ya, secara sistematika ada pembukaan, ada pasal-pasal, kemudian dan ada aturan tambahan. Nah, khusus di dalam pembukaan ini ada 4 alinea ini ya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia dan seterusnya ya, dan perjuangan dan seterusnya, atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. Kemudian daripada itu dan seterusnya. Masing-masing alinea ini memiliki makna. Misalkan alinea pertama mengandung makna bahwa adanya keteguhan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Karena di sini di alinea pertama itu bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan dunia harus dihapuskan. Ini ada keinginan kuat untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Dan makna yang kedua bisa dikatakan bahwa kemerdekaan itu memang hak semua negara, maka kita harus perjuangkan. Makna alinea kedua, kemudian dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu memiliki makna bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu
melalui perjuangan, bukan pemberian dari negara lain. Ya. Betul-betul diperjuangkan. Ya, bagaimana perjuangan Indonesia ya mulai tahun 1908 sampai 1945 itu berjuang sampai memperpanjang kemerdekaan. Itu tidak serta-merta pemberian dari negara Jepang, tapi melalui proses perjuangan. Dan yang kedua, berikan makna bahwa kemerdekaan yang diraih itu bukan tujuan akhir, tetapi harus diisi ya untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Hal yang ketiga mengandung makna bahwa kemerdekaan diraih atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan di sini ada nilai religius. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius, mengakui bahwa kekuasaan atas kemerdekaan itu tidak serta-merta dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri, tetapi atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini menjadi penting ya, menjadi pelajaran buat kita bahwa keberhasilan, kesuksesan itu tidak serta-merta dari kita sendiri, tetapi ada campur tangan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan di sini ada makna yang kedua, yaitu ada keinginan yang kuat untuk hidup secara seimbang antara dunia dan akhirat. Dan itu keinginan para pendiri bangsa harus seimbang ya, antara lahir perjuangan dan akhirat itu adalah berdoa dan mengharap pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bahwa di dalam makna alinea dan dasar 45 ini mengandung atau memuat tujuan negara Indonesia dan dasar negara, yaitu Pancasila. Ini sekalian makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, dari situ kita sudah belajar tentang materi kedudukan dan fungsi negara Indonesia. Kita coba untuk mereview ya, review kembali materi tentang kedudukan dan negara. Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar itu ada berapa poin. Yang pertama, kedudukannya sebagai konstitusi tertinggi dan sebagai kaidah fundamental norm ya. Konstitusi tertinggi karena Undang-Undang Dasar negara itu adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, dan undang-undang kita itu juga mengatur bagaimana kekuasaan pemerintahan. Nah, bagaimana kedudukan fungsi kaidah fundamental, karena di dalam Undang-Undang Dasar itu termuat tujuan negara Indonesia dan dasar negara. Nah, oke. Yang sistematika Undang-Undang Dasar, siapa yang masih ingat? Oke, kalau yang sebelum amandemen undang-undangnya terdiri dari pembukaan, batang tubuh, penjelasan dan aturan peralihan maupun aturan tambahan. Kalau setelah amandemen cukup pembukaan, pasal-pasal, aturan tambahan dan aturan peralihan, tidak ada penjelasan. Mengenai sifat-sifat negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang pertama adalah sifatnya tertulis ya, kemudian singkat ya, supel dan rigid. Nah, oke, siapa yang bisa menjelaskan sifat rigid itu? Oke, sifat rigid, siapa yang masih ingat sifat rigid? Oke, luar biasa ya. Sifat rigid itu mengandung maksud bahwa Undang-Undang Dasar ini ada cara khusus atau istimewa ketika merubahnya. Oke, kalau yang sifatnya singkat, oke, luar biasa ya. Sifat singkat itu adalah Undang-Undang Dasar disusun secara singkat ya. Untuk penjabarannya bisa dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar. Luar biasa ya. Oke, kemudian materi kedua, hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Maksud bahwa proklamasi itu pernyataan kemerdekaan. Yang kedua, pembukaan itu sebagai uraian terperinci dari proklamasi. Dan kesimpulannya adalah proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar itu sertawan yang utuh, dan pembukaan merupakan amanat proklamasi atau penjabaran dari proklamasi. Yang terakhir ya,
makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu yang makna alinea bisa dimaknai sebagai kemerdekaan hak segala bangsa, kemudian dua, kemerdekaan hasil perjuangan, bukan tujuan akhir bangsa Indonesia. Makna yang ketiga, alinea ketiga itu bisa dimaknai bahwa kemerdekaan itu atas rahmat Allah atau ada nilai religius di sana. Yang keempat adalah berisi tujuan negara dan dasar negara Indonesia. Ya, alhamdulillah anak sekalian, materi hari ini kita sudah membahas secara lengkap, detail. Nah, perlu Ustadz evaluasi ya, perlu latihan soal. Oke, kalau misalnya ada soal seperti ini ya, konstitusi adalah hukum dasar yang harus dijadikan pegangan oleh penyelenggara negara, bukan undang-undang dasar biasa, tetapi dibentuk oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Konstitusi menurut pendapat siapa? Ya, kalau menurut Strong tadi bahwa peraturan yang mengatur tentang ini ya, tentang kekuasaan negara. Jadi di sini yang tepat adalah pendapatnya Jimmy Ashik ya. Oke. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara sebagai kaidah yang fundamental mengandung maksud apa? Ya, bahwa di dalamnya ada peraturan yang mengatur lembaga negara. Oke, ya. Tapi apakah itu mencakup yang fundamental di situ yang dimaksud? Ya, oke. Undang-Undang Dasar ditetapkan oleh Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Soekarno. Ya, tapi apakah itu yang dimaksud fundamental? Yang ketiga, bahwa Undang-Undang Dasar itu memuat tujuan negara Indonesia dan dasar negara Pancasila. Nah, ini yang kelihatan tepat ya, bahwa di dalam dikatakan fundamental dasar itu adalah karena di dalam pembukaan itu termuat tujuan negara dan ini apa, tujuan negara dan dasar negara. Oke, ini ya yang betul adalah oke. Yang ketiga, dalam merubah Undang-Undang Dasar perlu mekanisme yang khusus dan istimewa. Ya, hal ini Undang-Undang Dasar bersifat singkat, super rigid dan tertulis. Yang betul adalah rigid. Oke. Yang keempat, setiap produk hukum atau kebijakan pemerintah baik tertulis dan tidak terus harus bertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Hal ini fungsi ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar. Masih ingat hukum dasar itu apa? Nah, dasar itu adalah harus setiap produk hukum ya kebijakan pemerintah baik tertulis maupun tertulis harus mengacu pada Undang-Undang Dasar ya. Kalau sebagai alat kontrol, alat kontrol ini mengatur bahwa aturan yang lebih tinggi ya, pengatur ini menjadi maksudnya pengatur itu Undang-Undang Dasar ini menjadi alat pengatur, alat kekuasaan negara. Jadi bagaimana lembaga DPR ya, bagaimana kekuasaan lembaga presiden itu pengatur. Kalau pengontrol sebagai pengontrol undang-undang tertinggi dan undang-undang di bawahnya. Sebagai penentu adalah terkait mengatur hak dan kewajiban warga negara dan aparat negara. Di sini adalah jawabannya adalah tepat adalah hukum dasar. Oke, yang ke-5, perhatikan pernyataan berikut ini ya. Nah, melindungi bangsa Indonesia maju secara umum, cerdasnya kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat dan makmur ikut melaksanakan kehidupan dunia. Yang termasuk tujuan negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar secara tertulis di situ ya. Secara urutannya mana dulu ya? Secara hierarkinya ya yang dulunya. Oke. 1 2 3 4 1 2 3 4. Dan di sini tidak ada. Kemudian ini salah ya. Oke. Yang ini 1 2 3 5. 1 2 3 5 dan biasanya bangsa manusia buat bangsa itu adalah tepat. Nanti ini salah ya. Oke. Yang ke-6, makna alinea ketiga bukan Undang-Undang Dasar nomor 5. Makna apa?
memerdekakan hak segala bangsa. Ini alinea yang pertama. Rakyat memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan dalam pilkada. Kurang tepat ya. Untuk mencapai keadilan rakyat harus didasarkan pada persamaan dan kewajiban. Tepat adalah kemerdekaan diraih atas dasar rakyat, rahmat Allah yang Maha Kuasa dan pilihan para pejuang bangsa ini ya. Oke, saya kira itu anak sekalian pertemuan hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.